Halo para pencinta sepak bola. Kali ini kita akan membahas pertandingan di UEFA Nations League antara Belgia melawan Inggris. Kita lihat ya. Bagi kalian yang menyukai sepak bola, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena kita akan membahas apapun tentang sepak bola, tentunya dari sisi pandang statistik sepak bola. Kalau kita melihat dari 6 pertandingan mereka terakhir, Inggris agak sedikit lebih unggul ya. Inggris berhasil 3 kali menang, sedangkan Belgia berhasil 2 kali menang dan 1 pertandingan mereka seri. Terakhir pertemuan mereka di tanggal 11 Oktober tahun 2020, Inggris berhasil menang 2-1 dari Belgia ya. Belgia dan Inggris satu grup bersama dengan Denmark dan Islandia. Saat ini Belgia menempati posisi 1 dengan total 9 poin dari 3 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan peringkat 2-nya ada Denmark, yaitu dengan poin 7 dari 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan Inggris berada di posisi ketiga dari 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan Islandia selama 4 kali pertandingan mereka kalah terus ya. Kasian ya, padahal sempat Islandia ini menjadi heboh kemarin. Sepertinya Belgia, Denmark dan Inggris ini masing-masing masih mempunyai peluang ya untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi sepertinya akan seru nih pertandingan ini. Jangan sampai Belgia sampai kalah, akhirnya Inggris yang berhasil meraih peringkat di posisi pertama, ya kita nggak tahu. Kita lihat nanti pertandingan seperti apa. Ya kalau melihat pertandingan mereka terakhir di UEFA Nations League, Belgia berhasil kalah dari Inggris ya, sedangkan mereka berhasil menang dari Islandia dan juga sama Kroasia. Sedangkan Inggris mengalami kekalahan dari Denmark dan serinya juga sama Denmark. Sepertinya pertandingan ini akan jadi penentu ya, siapa yang bisa lolos nanti ini. Kita coba lihat tim statistiknya ya. Kalau dari pertandingan per statistiknya, Belgia lebih unggul, yaitu mencetak 3 kali gol per pertandingan, sedangkan Inggris hanya 1 kali. Secara syuting Belgia juga unggul, yaitu melakukan 13 kali syuting per pertandingan, Inggris hanya melakukan 11 kali. Secara duel di udara, Inggris lebih unggul, yaitu di angka 52%, sedangkan secara possession, Belgia lebih unggul, yaitu di angka 59%, Inggris hanya di angka 53%. Secara passing successful juga Belgia lebih unggul dibandingkan Inggris, yaitu di angka 89%. Sedangkan secara rating juga Belgia lebih unggul, yaitu di angka 6,8 poin ratingnya, sedangkan Inggris hanya di angka 6,6. Ya beda dikit lah. Kita coba lihat situasional statistiknya ya. Kalau secara situasional statistik, Belgia juga lebih unggul, sangat jauh sekali, yaitu di angka 19% conversion rate-nya. Sedangkan Inggris hanya 6%. Terus sekali ya. Ya dari total golnya mereka sebanyak 10 kali, Belgia 4 dari open play dan 4 dari set pieces. Sedangkan Inggris dari 3 gol yang mereka cetak itu open play 1 dan penalti 2 kali ya. Agak kurang bervariasi ya serangannya sepertinya Inggris ini. Kita lihat dari positional statistiknya. Secara posisional, Belgia menyerang dari sisi kiri sebanyak 39%, dari sisi kanan sebanyak 36%, sedangkan dari tengah sebanyak 25%. Sedangkan Inggris menyerang dari sisi kiri sebanyak 45%, dari sisi kanan sebanyak 33%, sedangkan dari tengah sebanyak 22%. Ya kita lihat memang sepertinya Belgia juga lebih unggul ya dari posisional statistiknya, karena dia bisa membagi serangan ke 3 bagian, sedangkan Inggris hanya dominan di sisi kiri. Ketika sisi kiri ini mati, mungkin dia nggak bisa bervariasi lagi ya serangannya. Kita lihat secara player statistiknya ya. Dari 5 pemain tertinggi yang antara 2 negara ini, Belgia lebih dominan. Ada 3 pemainnya yang masuk dalam 5 pemain tertinggi, sedangkan Inggris hanya 2 pemain. Kita lihat ya. Yang pertama ialah Michy Batshuayi dari Belgia. Dari 1 kali penampilan sebanyak 90 menit, dia telah mencetak 2 gol. Melakukan shooting per game sebanyak 6 kali dengan passing successful sebanyak 85,7% dan angkanya di angka 8,75. Tapi baru 1 pertandingan ya, nggak bisa membuktikan kalau dia adalah pemain andalan. Yang kedua ialah Dries Mertens. Dari 2 kali penampilan sebanyak 170 menit, dia mencetak gol sebanyak 2 kali, melakukan assist sebanyak 1 kali, shooting per game sebanyak 3 kali, dan passing successful sebanyak 73,1%, dan ratingnya di angka 8,16. Ya not bad. Yang ketiga pemainnya ialah Raheem Sterling dari Inggris.
Dari 2 kali penampilan sebanyak 180 menit, dia berhasil mencetak 1 gol. Melakukan shooting per game sebanyak 2 kali dengan passing successful sebanyak 83,6%. Sekali menjadi man of the match dan angka ratingnya di angka 7,71. Yang keempat ialah Kieran Trippier. Dari Inggris juga, dari 3 kali penampilan sebanyak 270 menit, dia melakukan assist sebanyak 1 kali. Passing successful di angka 89,8% dan ratingnya di angka 7,38. Yang kelima ialah Romelu Lukaku. Dari 3 kali penampilannya sebanyak 270 menit, dia sudah mencetak sebanyak 3 gol. Melakukan shooting per game sebanyak 2,7 dengan passing successful agak rendah di sini 78,6. Dan 2 kali menjadi man of the match dan ratingnya di angka 7,35. Ya, kalau kita melihat statistik tadi, sepertinya memang Belgia lebih unggul dibandingkan dengan Inggris ya. Baik secara possession, baik secara conversion rate, secara statistik pemain, Belgia unggul dibandingkan dengan Inggris. Ya, kemungkinan besar sih pertandingan ini akan dimenangkan oleh Belgia ya. Tapi itu menariknya sepak bola. Bahkan sampai peluit akhir itu berbunyi, segala apapun masih bisa terjadi. Ya, itulah menariknya dari sepak bola. Nah, bagi kalian yang menyukai sepak bola, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Maju sepak bola Indonesia. Adios.